Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syifa Maura Adinda dengan NIM 40122111124 dengan mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum MPPH dengan dosen pengampu Bapak Sintong Aryon Hutapea SHMH. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait yang pertama. Dalam penelitian hukum, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Jelaskan perbedaan spesifik dari kedua penelitian tersebut. Kemudian ada pertanyaan kedua, yaitu dikenalnya juga social legal research. Apakah penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum? Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama, yaitu dalam penelitian hukum, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Jelaskan perbedaan spesifik dari kedua penelitian tersebut. Baik, dalam penelitian hukum terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Yang pertama itu penelitian normatif. Penelitian normatif ini dalam konteks hukum itu adalah jenis penelitian yang lebih berfokus pada norma-norma hukum atau aturan hukum yang tertulis, baik yang tercantum dalam undang-undang, kemudian peraturan dan norma hukum lainnya. Penelitian ini lebih bersifat teoritis dan bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi serta memberikan interpretasi terhadap teks-teks hukum yang ada. Nah, kemudian ada tujuan penelitian normatif. Tujuan penelitian normatif ini untuk menjawab berbagai macam persoalan dengan merujuk pada norma atau aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini akan berfokus pada aspek norma hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam masyarakat, serta bagaimana hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lainnya. Nah, ada juga ciri-ciri penelitian normatif. Yang pertama itu penelitian normatif ini sangat bergantung pada dokumen hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan, doktrin, jurisprudensi, serta pendapat ahli hukum. Sumber-sumber ini menjadi dasar dalam menganalisis masalah hukum. Kemudian dalam penelitian ini, data empiris seperti wawancara, observasi, dan data statistik tidak digunakan. Penelitian normatif lebih banyak berfokus pada analisis teoritis atau kajian literatur hukum yang sudah ada. Kemudian ada penelitian normatif ini sering menggunakan pendekatan dedukatif, yang dimana itu menarik kesimpulan umum dari prinsip-prinsip hukum yang ada. Misalnya dari sebuah aturan hukum tertentu, penelitian akan menganalisis dan menarik kesimpulan tentang penerapannya dalam situasi yang lebih umum atau kasus hukum lainnya. Kemudian peneliti hukum normatif ini biasanya mengkaji teori-teori hukum, sistem hukum, dan interpretasi norma hukum berdasarkan pendekatan doktrin, filosofis, atau historis. Sebagai contoh, dalam penelitian ini, penelitian bisa saja mengeksplorasi apakah suatu ketentuan undang-undang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan atau hak-hak asasi manusia. Nah, kemudian ada juga penelitian tentang kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa hukum berdasarkan ketentuan hukum positif, atau penelitian tentang konstitusionalitas undang-undang dalam kaitannya dengan hak-hak dasar warga negara. Nah, untuk metode penelitian normatif ini
untuk penelitian normatif ini ada metode penelitian normatif. Nah, penelitian normatif ini menggunakan metode yang pertama itu ada studi pustaka. Jadi studi pustaka ini misalnya kayak peneliti ini mengkaji literatur hukum yang ada seperti buku, jurnal hukum atau teks peraturan perundang-undangan. Kemudian ada analisis peraturan perundang-undangan. Nah, analisis peraturan perundang-undangan ini seperti apa? Yaitu seperti meneliti undang-undang, peraturan dan kebijakan hukum lainnya untuk melihat apakah ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip hukum yang ada. Kemudian ada argumentasi hukum. Nah, argumentasi hukum ini misalnya peneliti ini akan mengembangkan argumen hukum untuk mendukung temuan mereka atau untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Nah, kemudian yang kedua itu ada penelitian empiris. Nah, penelitian empiris ini dalam konteks hukum itu adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari kenyataan atau fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat melalui pengumpulan data nyata dan pengalaman di lapangan. Jadi penelitian empiris ini menggunakan data. Kalau yang normatif itu menggunakan analisis. Nah, kemudian penelitian empiris ini lebih fokus pada praktik hukum dan implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu mengkaji realitas sosial yang berhubungan dengan hukum dan bagaimana hukum diterapkan, diterima, dan berpengaruh terhadap masyarakat. Peneliti dan penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum itu berfungsi dalam praktik, apakah peraturan hukum diterapkan dengan benar di lapangan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat. Nah, kemudian ciri-ciri dari penelitian empiris ini. Ciri-ciri dari penelitian empiris ini yang pertama itu menggunakan data nyata, yaitu menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Data ini berupa wawancara, observasi, survei, atau studi kasus yang berhubungan dengan penerapan hukum dalam praktik. Kemudian ciri-cirinya itu penelitian ini lebih bersifat induktif, yaitu dimulai dengan observasi fenomena yang ada di lapangan dan kemudian mengembangkan teori atau kesimpulan berdasarkan temuan yang didapatkan. Peneliti mengumpulkan data terlebih dahulu baru mencari hubungan atau pola di dalam data tersebut. Kemudian ada fokus pada implementasi dan praktek hukum. Misalnya kayak penelitian empiris ini berfokus kepada bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata. Peneliti ini akan melihat apakah hukum yang ada dapat mengatur dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Kemudian ciri-cirinya itu penelitian empiris ini dapat menggunakan metode kualitatif seperti wawancara mendalam, analisis isi, observasi partisipatif, atau metode kuantitatif seperti survei, statistik, dan analisis numerik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, apa contoh penelitian empiris? Contoh penelitian empiris ini misalnya kayak peneliti ini meneliti tentang meneliti tentang bagaimana penegak hukum terhadap kejahatan narkoba di suatu daerah, atau penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada. Nah, untuk metode dari penelitian empiris ini itu melibatkan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu misalnya kayak wawancara, observasi, survei, studi kasus. Nah, wawancara ini bagaimana? Wawancara ini yang berbicara langsung dengan individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik hukum seperti aparat penegak hukum, partisipasi hukum, atau masyarakat umum.
Kemudian observasi ini misalnya peneliti ini melakukan pengamatan langsung terhadap peristiwa atau fenomena hukum di lapangan, misalnya pengamatan di pengadilan atau dalam penerapan suatu kebijakan hukum. Kemudian ada survei ini mengumpulkan data melalui kuesioner yang diberikan kepada masyarakat untuk mengetahui pendapat, sikap, perilaku mereka terkait isu-isu hukum. Kemudian ada studi kasus ini ya, peneliti ini mengkaji secara mendalam tentang suatu kasus hukum tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum di lapangan. Nah, perbedaan spesifik antara penelitian normatif dan empiris ini ya, kalau dari aspek tujuan penelitian itu normatif ini menganalisis norma hukum dan teori hukum, sedangkan empiris itu mempelajari penerapan hukum dan pengaruhnya di masyarakat. Kemudian ada sumber data. Kalau normatif ini dokumen hukum tertulis, misalnya undang-undang, peraturan dan lain-lain. Kalau empiris ini data primer dari lapangan, misalnya wawancara, survei, observasi. Kemudian ada pendekatannya itu normatif ini deduktif dari teori ke aplikasi, atau kalau empiris ini induktif dari data lapangan ke teori. Nah, kalau metode ini, kalau normatif ini pakai studi pustaka, analisis, peraturan dan argumentasi hukum. Sedangkan empiris itu wawancara, observasi, survei, studi kasus. Nah, jadi perbedaan utamanya itu ada di objek dan sumber data. Nah, penelitian normatif lebih berfokus pada analisis aturan hukum yang ada, sementara penelitian empiris lebih mengutamakan pengamatan dan studi fenomena kasus yang terjadi di masyarakat. Kemudian pertanyaan kedua itu dikenalnya juga social legal research. Apakah penelitian ini dianggap sebagai penelitian hukum? Nah, social legal research atau penelitian sosial hukum ini salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan unsur-unsur sosial dan hukum untuk memahami fenomena hukum yang lebih luas. Pendekatan ini dianggap sebagai salah satu cabang dari penelitian hukum karena mengkaji interaksi antara hukum dan masyarakat dalam konteks sosial yang lebih kompleks. Nah, secara sederhananya ini jenis penelitian yang social legal research ini menggabungkan ilmu sosial dengan ilmu hukum dengan tujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya mempengaruhi proses pembentukan hukum, penerapan hukum, serta bagaimana hukum mempengaruhi perubahan sosial. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami relasi timbal balik antara hukum dan masyarakat, serta untuk menganalisis efektivitas hukum dalam respon masalah sosial yang ada. Nah, kemudian mengapa social legal research ini dianggap sebagai penelitian hukum? Penelitian hukum dianggap sebagai bagaimana penelitian hukum karena fokus utama mereka ini dari pendekatan ini tetap berhubungan erat dengan sistem hukum dan prinsip-prinsip hukum. Nah, misalnya meskipun penelitian ini melibatkan konteks sosial yang luas, fokusnya utamanya adalah hukum. Social legal research ini tidak hanya menganalisis aturan hukum itu sendiri, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial, serta mengidentifikasikan apakah hukum tersebut efektif dalam penyelesaian masalah sosial atau justru menciptakan masalah baru. Dengan demikian, penelitian ini tetap berada dalam lingkup kajian hukum meskipun melibatkan elemen-elemen dari kedisiplinan ilmu hukum. Jadi secara keseluruhan, social legal research dapat dianggap sebagai salah satu cabang dari penelitian hukum karena meskipun metode dan perspektif yang digunakan bersifat interdisipliner, penelitian ini tetap bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi aspek hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Penelitian ini memperkaya kajian hukum dengan melihat hukum tidak hanya sebagai sistem norma yang terpisah, tetapi juga sebagai bagian yang
tak terpisahkan oleh dinamika sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, social legal research sangat relevan untuk menjawab berbagai masalah hukum yang terjadi di masyarakat dan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan adil. Sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan tersebut. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.